Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sutra Amanda dengan nomor BP 19 10 11 52 61 06 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran sistem informasi yang lama. Yang pertama yaitu gudang farmasi melakukan permintaan obat kepada supplier, dan supplier melakukan pengecekan terhadap daftar permintaan obat dari gudang farmasi dan melakukan pengiriman obat kepada gudang farmasi. Seperti yang dapat kita lihat, gudang farmasi mengirim daftar permintaan obat kepada supplier. Lalu supplier melakukan pengecekan daftar permintaan obat. Di sini menunjukkan bahwa pengecekan daftar permintaan obat masih dilakukan secara manual. Itu yang menandakan bahwa aliran tersebut adalah aliran sistem informasi yang lama. Setelah melakukan pengecekan daftar permintaan obat, lalu supplier mengirim obat ke gudang farmasi. Lalu gudang farmasi menerima pengiriman obat dan melakukan pengecekan. Setelah itu, yang kedua, gudang farmasi menerima pengiriman obat dari supplier dan melakukan pengecekan data obat. Yang ketiga, puskesmas melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi dan gudang farmasi menerima daftar permintaan obat dari puskesmas serta melakukan pengecekan ketersediaan obat. Lalu, puskesmas melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi. Lalu, gudang farmasi menerima daftar obat yang diminta oleh puskesmas. Setelah itu melakukan pengecekan ketersediaan obat. Setelah melakukan pengecekan ketersediaan obat, lalu gudang farmasi mengeluarkan surat bukti barang keluar beserta obat yang diminta ke puskesmas untuk ditandatangan. Seperti yang kita lihat, dokumen surat bukti barang keluar dari gudang farmasi diberikan kepada puskesmas, lalu puskesmas melakukan tanda tangan surat bukti barang keluar. Setelah melakukan tanda tangan di puskesmas, lalu puskesmas melakukan penandatanganan surat bukti barang keluar dan menyerahkan ke gudang farmasi beserta bukti sampel pemakaian obat di puskesmas. Setelah itu, surat bukti barang keluar yang telah ditandatangan pihak puskesmas diserahkan kepada pimpinan gudang farmasi untuk ditandatangan dan menghasilkan surat bukti barang keluar yang telah ditandatangan pihak puskesmas dan pimpinan gudang farmasi. Seperti yang bisa kita lihat, puskesmas memberikan dokumen surat bukti barang keluar kepada pimpinan gudang farmasi. Setelah itu menandatangani surat bukti barang keluar. Setelah itu gudang farmasi melakukan pembuatan laporan persediaan yang dirangkap dua dan diserahkan ke pimpinan gudang farmasi. Seperti yang dapat kita lihat pada aliran sistem informasi lama, gudang farmasi membuat laporan persediaan rangkap 2 lalu memberikan kepada pimpinan gudang farmasi. Setelah itu kita pindah ke aliran sistem informasi yang baru. Perbedaan aliran sistem informasi yang baru dengan aliran sistem informasi yang lama adalah aliran sistem informasi baru melakukan pengecekan ketersediaan obat secara komputer atau menyimpan dokumen stok obat ke dalam sebuah database. Seperti yang dapat kita lihat, pengecekan obat terhadap daftar permintaan obat dari gudang farmasi terhadap supplier dilakukan secara komputer.
bukan dilakukan secara manual seperti sistem aliran informasi yang lama. Itu saja perbedaan aliran sistem informasi baru dengan sistem informasi yang lama. Lalu beralih ke konteks diagram. Konteks diagram terdapat supplier, gudang farmasi, puskesmas, dan pemimpin gudang farmasi.